Kadang orang kalau udah suka ibadah, merasa dirinya pede selamat, terus nggak butuh pertolongan, ya nggak butuh pertolongan, merasa bisa jalan ke surga sendiri, nggak butuh bantuan. Amal kita nggak bisa menyelamatkan kita kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diizinkan bagaimana? Amal itu kan butuh diterima, betul ya? Sholat butuh diterima, puasa butuh diterima. Lah yang terima siapa? Allah. Nah kalau diterima sama Allah Ta'ala, kemudian dirahmati Allah, maka baru akan diizinkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyan ya Rafi'asyan ya Rafi'asyan wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Pemberi syafaat yang paling agung kelak di padang mahsyar adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah syafaat ini seringkali dipandang remeh sama orang yang suka ibadah. Kadang orang kalau udah suka ibadah, merasa dirinya pede selamat, terus nggak butuh pertolongan, ya nggak butuh pertolongan, merasa bisa jalan ke surga sendiri, nggak butuh bantuan. Nah ini perasaan seperti ini termasuk bagian daripada tipu daya setan, tipu daya iblis dan anak buahnya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita gak bisa menyelamatkan kita kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diizinkan bagaimana? Amal itu kan butuh diterima, betul ya? Sholat butuh diterima, puasa butuh diterima. Lah yang terima siapa? Allah. Nah kalau diterima sama Allah Ta'ala, kemudian dirahmati Allah, maka baru akan diizinkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau amal tersebut membuat senang baginda Muhammad SAW, menyenangkan Rasulullah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupku baik untuk kalian, wafatku baik untuk kalian. Nanti amal kalian akan dibawa ke langit melewati aku. Kalau baik, maka aku bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau amalnya itu buruk, aku mintakan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau Nabi senang, disyukuri sama Nabi SAW, baru amalnya naik ke atas. Jadi yang nyensor nih masuk amal nih baik atau enggak baik ya, lulus enggak lulus ya, itu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Kalau disensor sama Rasul ini baik, alhamdulillah ini baik, lewat. Yang enggak baik enggak boleh lewat dulu. Nabi enggak mau ada amal umatnya yang enggak baik naik ke atas, enggak mau. Maka sama Nabi SAW orangnya dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian daripada syafaat, bagian daripada syafaat. Karena itu kita disuruh cari syafaat. Di dunia biar dapat syafaat, di kubur dapat syafaat, kebangkitan dapat syafaat, di padang mahsyar dapat syafaat, jalan menuju surga dapat syafaat, sehingga masuk surga dengan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sementara gak akan dapat syafaatnya Rasul SAW kalau kita sekarang gak sungguh-sungguh pengen. Kan syafaat itu bagian daripada kita minta ya. Nah kalau minta nanti dikasih. Nah kalau nggak minta nanti nggak dikasih. Siapa yang nggak dapat? Yang meninggalnya nggak husnul khotimah. Naudzubillah min
dzalik. Karena kadang orang meninggal ya KTP-nya Islam. Dilihatnya sebagai muslim, kita selenggarakan jenazah sebagaimana seharusnya seorang muslim. Tetapi antara dia dengan Allah yang tahu Allah. Naudzubillah min dzalik, ternyata pada detik-detik terakhir ruh akan keluar, hatinya pindah pada selain Allah. Naudzubillah min dzalik, itu namanya su'ul khatimah. Gak bisa ada bersyafaat. Tapi kalau detik-detik terakhir antara dia dengan Allah, dia iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia husnul khatimah. Modelnya seperti apapun akan dapat syafaat. Nah, ciri-ciri orang yang akan husnul khatimah adalah orang yang terus mendekati Nabi Muhammad SAW. Fafirru ilallah, kejar Allah. Nah, kejar Allah itu dengan bagaimana? Mengejar orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mengejar amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Kejar itu. Nah, kita mengejar Nabi Muhammad SAW. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ngasih satu amalan yang luar biasa. Kalau kita pengen dapat cintanya Nabi Muhammad SAW, karena dengan cintanya Rasulullah kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, carilah kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW dengan cara berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya Rasulullah, baik pada istrinya Rasulullah, ya, kepada menantunya Rasulullah, kepada putra putri Rasulullah SAW, kepada orang tuanya Rasulullah, leluhurnya Rasulullah, kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Berbuat baik kepada mereka semua. Itu akan membuat senang Nabi Muhammad SAW. Lah kalau kita nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Kafil adza, jaga diri kita jangan sampai mengganggu keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena mengganggu keluarga Rasulullah itu mengganggu Rasulullah. Mengganggu Rasulullah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih gambaran begini. Bapak ibu punya cucu. Bapak ibu punya cucu. Cucunya diganggu orang. Bapak senang atau marah? Mungkin cucunya diam, gak ngapa-ngapain. Ya, diam cucunya. Tapi kira-kira Anda sebagai kakek, sebagai nenek, marah atau gak marah? Marah. Gak suka. Ya gak suka. Ini manusia. Dan itulah bagian dari sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengganggu keluarganya Rasulullah ya hatinya gak suka, sedih gitu. Kalau ada yang mengganggu keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang menyenangkan, Rasulullah akan suka, Rasulullah akan senang. Nah di akhir zaman ini hati-hati, karena di dunia maya kadang ada orang-orang yang kita nggak tahu itu Muslim atau musuhnya Islam, nggak ngerti. Dunia maya kan identitas nggak jelas. Orang itu udah nyinyir keluarga Nabi Muhammad SAW. Nyinyir ulama dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Gak usah ditanggapin, gak usah diikutin. Gak usah ditanggapin, gak usah diikutin. Ya kita tetap pada thariqah mustaqimah, jalan yang lurus, lempeng. Cintai semua keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu membuat Rasulullah senang.